Setelah hampir 2 tahun lebih, rencana perjalanan kita yang biasa kita sebut dengan Tur Panjapa ini vakum karena terkendala oleh adanya pandemi COVID-19. Di tahun 2021 kita kembali membuat sebuah rencana perjalanan yang mungkin hampir tiap tahun kita sebut dengan Tur Panjapa, di mana kita akan datang ke salah satu gunung yang ada di khususnya di wilayah Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, yang kemudian diikuti dengan liburan ke beberapa tempat di wilayah-wilayah tersebut. Dan tahun ini kita kebetulan merencanakan kembali pendakian ke Gunung Lawu, karena Gunung Lawu ini cukup unik, di mana Gunung Lawu tiap tahun selalu masuk dalam rencana perjalanan kita. Tapi di tahun itu juga rencana perjalanan ini selalu gagal di tengah jalan. Tur Panjapa sendiri jadi salah satu agenda tahunan, di mana agenda ini biasa kita buat agar segala rencana perjalanan tersebut bisa lebih terarah. Di mana 1 bulan sebelum keberangkatan biasanya kita merencanakan beberapa hal untuk mempermudah pendakian itu sendiri, mulai dari merencanakan akan mendaki ke gunung mana, kemudian membuat estimasi anggaran, kemudian estimasi perjalanan, waktu, kemudian yang terakhir mungkin teknis di lapangan itu sendiri. Ada kekhawatiran yang mungkin ya yang belum bisa saya buktikan, mungkin ya belum saya bisa buktikan ya apakah benar gitu. Jadi jatuhnya gini, jadi kayak apakah benar di Lawu itu seperti ini gitu. Apakah ada, entah itu judulnya Pasar Setan kah, ada itu judulnya pos yang angker lah atau apa gitu. Tapi kan ya kembali lagi, saya kan kesini saya kesini untuk berniat baik ya, berniat baik dalam artian kita tidak untuk mencari hal yang tidak patut dicari. Ya ibaratnya kita datang ke sana untuk bertamu dan pulang dengan selamat. Cuma sebatas itu gitu. Maksudnya kita tidak mencari hal-hal yang lain gitu. Kita tidak ikut sompral, kita tidak ikut mengejek kepercayaan mereka seperti apa gitu ya. Toh dimanapun kita berada ya kita harus saling menghargai ya. Selama kita masih bisa saling menghargai, insya Allah kita bakal aman. Tapi ketika kita berkunjung ke daerah lain, kita dapat menilai gitu, kehidupannya, budayanya, kebiasaannya, terus lingkungannya seperti apa. Ya maksudnya banyak yang bisa dipetik gitu ya. Kembali lagi gitu, dari perjalanan kita mendapat pengalaman, ya itu sih intinya. Gini Kang, dicaya itu jeng itu belah dituna. Hal menariknya sendiri dalam Tur Panjapa itu biasanya kita menemukan beberapa dinamika dari beberapa perjalanan. Ya itu biasanya ada teknis, terus dari perjalanan juga kita bisa menemukan berbagai macam watak dari, meskipun teman-teman yang kita sudah kenal ya nanti waktu perjalanan akan ditemukan juga watak-watak yang tersembunyi dari beberapa orang tersebut ya. Alhamdulillah, tapi ketika kita setelah perjalanan tersebut ya kita akur-akur kembali, meskipun ya di gunung sedikit menjengkelkan.
Dalam pendakian Gunung Lawu saat ini saya sangat merasakan excited sekali karena pendakian kali ini merupakan pendakian terakhir bagi saya, karena di tahun ini saya akan melepaskan masa lajang. Tentunya untuk pendakian Tur Panjapa di tahun kedepannya ya saya tentunya akan melakukan beberapa pertimbangan sebelum melakukan seperti ke Gunung Lawu saat ini ya, dengan gampangnya ya ayo nanti mah ya mungkin ya keheula seperti itu. Rencananya kami akan mendaki Gunung Lawu lewat jalur pendakian Candi Ceto, yang dimana cukup banyak orang mereview jalur pendakian ini sebagai jalur pendakian yang menarik karena banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi yang memiliki panorama alam yang cukup indah, khususnya sabana gunung. Kemudian rencananya kami ini akan mendaki dengan durasi waktu 3 hari 2 malam agar kami bisa menikmati perjalanan yang sudah kami rencanakan dari jauh-jauh hari ini. Malaikat tadi nih Ando. Selimut tetangga. Apa lu, Gi? Karena nggak ada tangga. I'm sorry. Sembilan, 8, 7, 6. Oja Adika Graha Kabehkeun ya. BDG idem. Mas. Oke. Hati-hati ya Mas. Makasih Mas. Hati-hati. Mas, duluan Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mendaki gunung, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Dan mungkin selalu tahan mengingatkan bahwa tujuan kita mendaki bukan untuk menaklukkan gunung. Kembali bahwa tujuan mendaki kita adalah untuk menikmati dan mensyukuri ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, agar kita diberi kelancaran dan keselamatan juga kesehatan, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. 1, 2, 3. Lauk Bang bangkeun. dinamika bangsa. Tenan kayak pasti puncak.
8 menit Kur. Gaskeun brother ieu mah harapyak. Tono tos teu hayang ani deui tos teu hayang. Pendakian Gunung Lawu ya sama halnya seperti mendaki gunung yang lainnya lah. Karena yang namanya gunung kan punya karakteristiknya masing-masing. Sama aja sih kayak gunung-gunung yang lainnya. Walaupun ya mungkin Gunung Lawu terkenal dengan hal mistisnya. Cuman kalau kita berbicara mistis kan sebetulnya bukan hanya di Gunung Lawu, di setiap gunung pun ada, mungkin di tempat-tempat lain pun ada. Dan walaupun Gunung Lawu ini terkenal mistis itu mungkin karena terlihat dari latar belakang sejarahnya yang besar. Tapi sangat disayangkan sih ketika orang-orang mengangkat Gunung Lawu ini selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Pada akhirnya poin-poin penting keindahan gunung itu sendiri jadi hilang esensialnya. Yang namanya mendaki gunung itu persiapan sama saja gitu ketika kita mendaki ke gunung-gunung lainnya, persiapan secara fisik, mental, secara prepare barang bawaan, dan yang terlebih kalau kita berpikir tentang sikap lah ya. Mungkin poin pentingnya lebih ke kita selalu berpikir positif aja lah, yakin dan terutama percaya diri aja gitu bahwa kita mampu untuk berjalan dan menggapai puncak yang emang ingin kita tuju. Karena balik lagi sih tujuan mendaki kan sebetulnya bukan untuk penaklukan lah. Mungkin akan lebih sangat esensial gitu ketika kita memberikan makna pendakian itu lebih ke kita ingin mensyukuri nikmat dari ciptaan Tuhan yang begitu indah ini gitu di alam.